Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota Bekasi, hiduplah sepasang suami istri bernama Ardi dan Rina. Rumah mereka kecil namun tertata rapi. Taman kecil di depan rumah dipenuhi bangga-bunga kertas yang ditanam Rina sebagai pelepas penat. Meski hidup pas-pasan, Rina selalu menjaga rumahnya agar tampak bersih dan nyaman. Ardi bekerja sebagai staf teknis di sebuah perusahaan distributor alat berat. Pekerjaannya menuntutnya untuk sering bepergian keluar kota, kadang hingga berminggu-minggu. Kota demi kota sudah pernah ia kunjungi untuk mengawasi pemasangan alat-alat berat di proyek-proyek besar. Dalam seminggu, hanya 1 atau 2 malam, Ardi bisa tidur di rumah. Rina, wanita berusia 32 tahun, menghabiskan hari-harinya sendirian. Anak mereka, Dea, baru masuk pesantren dan hanya pulang setiap akhir bulan. Rumah yang tadinya penuh tawa dan suara, kini lebih sering hening. Tiap pagi, Rina menyapu halaman, memasak sendiri, lalu duduk termenung di teras sambil menyeruput teh manis, menunggu waktu berlalu. "Mah, aku harus berangkat sore ini ke proyek di Palembang, kemungkinan 10 hari, kata Ardi suatu sore sambil memasukkan baju ke dalam tas koper. Rina mengangguk pelan. "Iya, kamu hati-hati, jangan lupa makan. Jangan begadang." Ardi menghampiri istrinya, mencium kening Rina sekilas, lalu menggendong tas besar itu ke mobil. Tak ada pelukan hangat atau ciuman mesra yang menandai perpisahan mereka. Mereka sudah terbiasa dengan jarak, dengan perpisahan sementara yang lama-lama terasa seperti permanen. Ketika mobil Ardi hilang di tikungan gang, Rina menarik napas panjang. Ia menatap langit sore yang mulai kemerahan, lalu menutup pintu rumah. Di dalam hatinya, ada kekosongan yang makin hari makin membesar. Beberapa tetangga mengenalnya sebagai ibu rumah tangga yang baik dan sopan. Tapi ada juga yang mulai bertanya-tanya, mengapa Ardi jarang terlihat? Suaminya kerja di luar kota terus ya? Kata Bu Rosti, tetangga sebelah, suatu sore. "Iya mbak, kerjaannya begitu, nggak bisa ditinggal," jawab Rina, mencoba tersenyum meski matanya lelah. "Wah, nggak kesepian tuh ditinggal-tinggal terus," goda Bu Rosti. Rina hanya tertawa kecil, menutupi rasa perih di dadanya. Ia tak bisa mengeluh. Ardi, lelaki baik. Ia tidak pernah kasar, tak pernah menuntut, dan selalu mengirim uang tepat waktu. Tapi perlahan, jarak di antara mereka bukan lagi sekadar kilometer. Mereka seperti hidup di dua dunia yang berbeda, tanpa ikatan yang kuat. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang penghuni baru di rumah kosong seberang rumah mereka. Pria muda, gagah, dan ramah. Namanya Dimas. Ia tinggal sendiri, baru pindah karena pekerjaannya sebagai teknisi ponsel freelance. Katanya, ia bisa bekerja dari rumah, hanya sesekali keluar, jika harus ambil barang atau servis khusus. Hari pertama pindah, Dimas sudah menyapa Rina dari seberang pagar. "Bu," numpang tanya, "kalau warung sayur paling dekat di mana ya?" Serunya Rina, yang sedang menyiram bunga langsung menoleh. "Oh, belok kanan terus lurus aja mas, nanti ada warung busum di ujung." "Terima kasih ya, Bu," jawabnya sambil tersenyum lebar. "Rina, mas, panggil aja Mbak Rina." "Siap, Mbak Rina, saya Di." Sejak saat itu, mereka kerap bertemu saat pagi hari atau sore, saat Rina menyapu halaman, dan Dimas keluar membuang sampah. Tak jarang, Dimas menawari bantuan, seperti saat pompa air Rina rusak, atau saat saluran got mampet. Dimas sigap, murah, senyum, dan tak pernah meminta imbalan apapun. Mas Dimas itu kayak anak sendiri, baik, sopan, kata Bu Rosti suatu hari saat mengobrol dengan Rina di teras. Rina mengangguk. Ia tak menyangkal kehadiran Dimas sedikit banyak membawa warna di hidupnya yang monoton. Tapi Rina masih sadar batas. Ia tak pernah mengundang Dimas masuk ke rumah, selalu menjaga jarak bicara, dan tidak pernah membalas candaan Dimas yang kadang terlalu santai. Namun, sebaik-baiknya pagar, jika terus-menerus tergerus, pasti ada titik retaknya. Suatu malam, listrik padam akibat hujan deras. Rina ketakutan. Duduk sendirian di ruang tengah dengan lilin kecil menyala. Petir menyambar keras di luar. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. "Bu Rina, ini saya, Dimas." Rina membuka pintu dengan gugup. Dimas berdiri basah kuyup, membawa senter dan 2 lilin tambahan. "Saya lihat rumah ibu gelap. Mau saya bantu pasang lilin?" tawarnya. Rina ragu sejenak, lalu mengangguk. "Masuk aja deh, tapi jangan lama-lama ya." Malam itu, Rina dan Dimas duduk di ruang tengah, berbagi cerita dalam gelap yang hanya diterangi cahaya lilin. Tawa kecil mengisi ruangan yang biasanya sepi. Dimas bercerita tentang pekerjaannya, masa kecilnya, dan kesendiriannya. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa hidupnya yang kering tersiram embun segar.
Setelah Dimas pamit dan keluar, Rina duduk sendirian di sofa. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Entah karena efek percakapan yang hangat, atau karena ia merasa telah membuka celah yang seharusnya tak pernah terbuka malam itu. Ia tak bisa tidur, dan sejak malam itu, hubungan mereka tak pernah sama lagi. Sejak malam hujan dan gelap itu, bayangan Dimas semakin sering muncul dalam pikiran Rina. Ada sesuatu dalam caranya bicara, senyumannya yang tulus, atau sekadar caranya memegang senter saat menyalakan lilin yang entah mengapa membekas. Padahal, Dimas jauh lebih muda darinya. Belum menikah, mungkin baru berusia 20-an akhir. Namun perhatian yang Dimas berikan, sekecil apapun, terasa sangat berarti bagi Rina yang selama ini hidup dalam kekosongan. Ardi mungkin suaminya secara sah, tapi kehadirannya lebih seperti pengunjung musiman. Seringkali, bahkan saat Ardi pulang, tubuhnya ada, namun jiwanya sibuk dengan pekerjaan. Tidak ada pelukan, tidak ada obrolan dalam, bahkan makan malam pun sering dilewatkan dengan cepat. Sementara Dimas, pria itu memperhatikan hal-hal kecil. Pagi hari, ketika Rina menyiram bunga, Dimas menyapanya dari seberang pagar. "Mbak Rina, cantik pagi ini." Bunga-bunga itu kalah warnanya. Rina tertawa kecil, menutupi wajah yang memerah. Ia tahu itu hanya basa-basi, tapi tetap saja hatinya bergetar. Sudah berapa lama tidak ada lelaki yang memujinya seperti itu. Hari demi hari, mereka semakin sering berbicara, kadang hanya sebentar, kadang hingga berjam-jam sambil duduk di teras. Dimas mulai sering membantu, mengganti lampu, memperbaiki selang, bahkan ikut menemani Rina belanja ke pasar. "Mas, nanti dikira orang kita ini apa?" kata Rina suatu hari ketika mereka berboncengan motor pulang dari pasar. Dimas hanya tertawa. "Yang penting kita nggak ngapa-ngapain, Mbak. Lagian saya seneng nemenin. Saya ini anak rantau, Mbak. Nggak punya siapa-siapa di sini. Bisa ngobrol sama Mbak Rina tuh kayak ngobrol sama keluarga sendiri." Kata-kata itu menenangkan hati Rina, tapi sekaligus membuatnya sadar bahwa hubungan mereka perlahan mulai melewati batas. Ada getaran dalam setiap tawa, ada lirikan mata yang lebih dari sekadar sopan santun. Namun Rina mencoba menepis semua perasaan itu. Ia hanya kesepian, bukan jatuh cinta. Ia hanya butuh perhatian, bukan pengkhianatan. Namun semakin ia menepis, semakin besar rasa itu tumbuh. Suatu siang, saat Ardi menelepon dari luar kota, Rina duduk di dapur sambil mengaduk kuah sop. Suara Ardi di ujung telepon terdengar dingin dan terburu-buru. "Sayang, kamu sehat? DA di pondok baik-baik aja?" "Iya, kami sehat. Kamu makan yang teratur ya?" Iya, aku lagi sibuk nih. Nanti aku telepon lagi. Titip salam buat Dea ya." Klik. Telepon terputus. Tanpa pamit, tanpa aku kangen, tanpa jaga dirimu, Rina menatap ponsel itu lama. Tangannya gemetar, hatinya menjerit dalam diam. Sore harinya, Dimas muncul seperti biasa. Ia membawa gorengan hangat dari warung langganan. "Ini buat Mbak Rina. Tahu isi favorit kan?" katanya dengan senyum hangat. Rina hanya bisa mengangguk sambil menyembunyikan air mata yang nyaris jatuh. Hari-hari berikutnya, perhatian Dimas semakin terasa hangat dan dalam. Ia tak lagi hanya tetangga yang ramah. Ia mulai menjadi pendengar, pemberi saran, penghibur, dan teman hati. Suatu sore, hujan turun deras. Rina sedang memindahkan jemuran ketika kakinya terpeleset di teras licin. Ia jatuh terduduk dan meringis. Kezeki, Dimas yang kebetulan lewat langsung berlari menghampiri. "Mbak Rina, astaga, jatuh ya? Sakit nggak?" "Coba saya lihat," katanya panik. Dengan hati-hati, Dimas membantu Rina berdiri. Tangannya menopang pinggang Rina yang terkilir ringan. Rina terdiam saat merasakan pelukan singkat itu. Kehangatan tubuh Dimas, bau sabunnya yang masih segar, membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari biasanya. "Saya bantu ke dalam ya? Duduk dulu." "Nggak boleh dipaksa jalan," kata Dimas sambil mengantar Rina ke sofa. Hujan di luar deras. Di dalam rumah, hanya suara deras air dan detak jantung Rina yang terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Dimas duduk tak jauh darinya, menatap Rina dengan pandangan khawatir. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Mbak," kata Dimas lirih, "saya khawatir sama Mbak. Saya tahu ini salah, tapi saya selalu mikirin Mbak Rina menanduk." Air matanya mulai menetes. Ia tahu ia sudah berada di ujung jurang. Satu langkah lagi, dan semuanya bisa runtuh. "Mas Dimas, jangan," ucap Rina pelan. "Saya istri orang, saya tahu, tapi saya juga manusia, Mbak. Dan saya nggak bisa pura-pura nggak ngerasa apa-apa tiap kali lihat Mbak sendirian." Senyum tapi matanya sedih.
Rina menggigit bibir. Tubuhnya gemetar. Ia ingin marah, tapi juga ingin dipeluk. Ia ingin mengusir Dimas, tapi juga ingin menumpahkan semua beban yang ia tahan selama ini. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Pulanglah, Mas, sebelum semuanya jadi lebih rumit." Dimas berdiri, wajahnya kecewa, tapi ia mengangguk. "Maaf, Mbak, saya nggak akan ganggu lagi." Setelah Dimas keluar dan menutup pintu perlahan, Rina duduk dalam hening. Hujan masih turun, tapi dadanya justru terasa terbakar. Ia menangis dalam, diam, menggenggam kain gorden seolah ingin menahan perasaannya agar tidak runtuh sepenuhnya. Tapi setelah malam itu, segala sesuatu tak bisa kembali seperti semula. Tatapan mereka berubah, sikap mereka berubah, bahkan diam mereka pun mengandung makna. Rina merasa bagaikan pelari yang lelah. Di satu sisi ada jurang, di sisi lain ada dinding tinggi. Ia terperangkap di antara cinta yang tak pantas dan kesetiaan yang tak bahagia. Dan tanpa ia sadari, ia sedang berjalan menuju arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam ketika Rina meminta Dimas untuk menjauh, keadaan memang berubah. Dimas tidak lagi sering menyapa dari pagar, tidak lagi membawa gorengan favorit, dan tak lagi muncul setiap sore hanya untuk menyapa ringan. Rumah seberang kini tampak lebih sunyi. Bahkan suara motornya pun jarang terdengar. Namun, anehnya, bukannya merasa lega, hati Rina justru terasa semakin kosong. Hari-hari yang dulu terasa hangat karena sekadar obrolan ringan atau senyum dari seberang, kini hampa dan sunyi. Ia mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, memasak makanan yang lebih rumit, atau menelepon putrinya di pondok pesantren. Tapi tetap saja, rasa kehilangan itu tak bisa ditutup. Ardi belum pulang. Sudah 2 minggu berlalu sejak terakhir ia menghubungi. Ia hanya mengirim pesan singkat seminggu sekali. Tak ada video call, tak ada obrolan hangat, tak ada keintiman yang menyegarkan jiwa. Sekalipun Ardi pulang, Rina yakin tak akan banyak berubah. Ia akan datang membawa koper, lalu pergi lagi sebelum sempat mencium istrinya dengan kasih. Sampai pada suatu malam yang dingin, ketika Rina tiba-tiba mendengar suara ketukan di pintu, hujan baru saja reda. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Ia ragu untuk membuka, tapi suara di luar terdengar sangat dikenalnya. "Bu Rina, ini saya, Dimas." Rina diam, tangannya menggenggam kenop pintu, ragu. Ia tahu, membuka pintu malam itu bukan sekadar membuka daun kayu tapi juga membuka kembali ruang yang dulu. Berusaha ia tutup ropet-ropet, tapi ia tetap membukanya. Dimas berdiri dengan jaket tipis yang sudah setengah basah. Wajahnya tegang, tapi matanya jujur. Ia membawa payung yang dilipat dan tatapan penuh keraguan. "Maaf saya ganggu, Mbak," katanya pelan. "Tapi saya nggak tahan lagi." Rina menelan ludah, lalu mengangguk kecil dan memberi isyarat masuk. Tak ada kata tak, hanya sunyi dan gemetar yang mulai terasa di dadanya. Mereka duduk di ruang tengah. Jarak antara mereka hanya seukuran meja kecil. Tapi hati mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. "Saya nggak bisa bohong," kata Dimas, membuka pembicaraan. "Sejak malam itu, saya kepikiran terus. Saya coba jauhi, Mbak, tapi setiap saya lihat halaman itu sepi, saya nyesek." Rina menatapnya. Wajahnya lelah, matanya sayu. "Saya juga merasa aneh, sunyi. Tapi ini salah, Mas. Kita tahu ini salah." Dimas mengangguk. "Iya, saya tahu. Tapi kalau perasaan ini salah, kenapa rasanya begitu benar?" Kata-kata itu menghantam Rina seperti ombak yang pecah di karang. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya sudah terlalu rapuh. Kesepian, perasaan terabaikan, dan perhatian yang perlahan tumbuh menjadi ketergantungan semuanya. Melebur menjadi badai yang tak lagi bisa dihentikan. Malam itu, mereka duduk lama dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, tapi perasaan yang mengalir di antara mereka begitu nyata. Dan ketika Rina akhirnya mengucapkan kata itu, semuanya berubah. "Mas, jangan pulang malam ini." Dimas menoleh, matanya membelalak. "Apa Mbak serius?" Rina mengangguk, pelan namun tegas. "Saya lelah menahan diri. Kalau ini salah, biar saya yang tanggung." Perlahan, Dimas meraih tangan Rina. Jari-jari mereka bertaut. Tak ada lagi kata-kata, hanya detak jantung yang bersahutan. Malam itu, pagar batas yang selama ini dijaga runtuh. Mereka menyerah pada rasa, pada nafsu, pada kesepian yang tak tertahankan. Cahaya lampu redup menjadi saksi ketika 2 orang dewasa yang seharusnya tahu benar arti kesetiaan, justru menukar akal sehat mereka dengan kehangatan sesaat. Pagi harinya, Rina terbangun dengan kepala bersandar di lengan Dimas.
Sinar matahari menyelinap lewat jendela, menyorot wajahnya yang tenang, tapi penuh tanda tanya. Ia tahu apa yang terjadi semalam bukan mimpi. Tubuhnya masih terasa hangat. Bekas air mata di pipinya belum sepenuhnya kering. Dimas bangun lebih dulu dan duduk di ujung ranjang. "Mbak, saya minta maaf," ucapnya dengan suara pelan. Rina pelan. "Saya juga, kalau Ardi tahu, dia nggak akan tahu," potong Rina cepat. "Ini cuma sekali, kita lupakan." Namun hati manusia tak sesederhana itu. Hari-hari berikutnya, rasa bersalah menyelimuti Rina. Ia berusaha menjaga jarak, menghindari Dimas, dan kembali menjalani hari-hari seperti dulu. Tapi semuanya sudah berubah. Sekali batas dilanggar, sulit untuk membangun kembali pagar yang runtuh. Setiap kali Dimas lewat dan menatap ke arahnya, Rina merasa dadanya sesak. Setiap malam saat ia tidur di kasur kosong miliknya, ia mengingat malam itu. Dan setiap pagi, saat membuka tirai jendela, ia berharap melihat Dimas meski ia tahu itu salah. Dan yang lebih membuatnya takut adalah apa yang mulai ia rasakan. Bahwa dirinya ingin mengulang semua itu lagi. Bahwa dirinya mulai ketagihan pada perhatian dan kehangatan itu. Pagi itu, Rina berdiri lama di depan cermin. Rambutnya belum disisir, wajahnya pucat, dan matanya sembab. Ia menatap bayangan dirinya sendiri, seolah menatap orang asing, seorang wanita yang semalam telah mengkhianati pernikahan yang ia pertahankan selama lebih dari 10 tahun. Seorang istri yang selama ini dikenal setia, diam-diam membuka pintu rumah dan hatinya untuk pria lain. "Untuk Dimas, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya pada diri sendiri. Tapi pertanyaan itu tak pernah benar-benar ia jawab. Karena di lubuk hati, ia tahu bahwa malam itu bukan sekadar kesalahan melainkan buah dari rasa yang telah lama tumbuh. Lalu meledak saat pintu-pintu kesepian tak lagi tertutup rapat. Beberapa hari ia mencoba menjauh, menolak sapaan Dimas dengan senyum tipis, tak membuka pagar rumah selebar biasanya, dan selalu menghindar saat mereka bertemu pandang. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin terasa hampa, dan rasa hampa itu perlahan menelan seluruh pikirannya. Sementara itu, Dimas pun dilanda kebimbangan. Ia tahu betul bahwa apa yang telah terjadi semalam adalah dosa. Namun di balik rasa bersalah itu, ada rasa bahagia yang diam-diam tumbuh. Ia mencintai Rina, bukan hanya tubuhnya, tapi juga sosoknya keibuan, lembut, dan penuh perhatian yang tak pernah ia temukan dari wanita lain. Sampai pada satu sore yang mendung, ketika Rina duduk di teras, Dimas datang membawa sekeranjang mangga muda. "Buat Mbak Rina, tadi saya lihat ada di pasar, katanya Mbak suka yang asam-asam gitu," katanya pelan. Rina menatapnya. Kali ini tanpa senyum basa-basi. Hanya tatapan yang mengandung banyak sekali rasa yang tak bisa diucapkan. "Mas, jangan baik-baik ke saya lagi," ucapnya lirih. "Kenapa?" tanya Dimas. "Karena saya takut. Saya nggak bisa berhenti." Dimas terdiam. Tapi dalam keheningan itu, mereka saling memahami. Tak ada lagi penolakan. Tak ada lagi alasan. Yang tersisa hanya dua hati yang tak lagi mampu menahan hasrat yang sudah lama mereka tekan. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tak lagi dibatasi pagar rumah, tak lagi terjaga oleh rasa takut. Setiap kali Ardi pergi keluar kota, Rina dan Dimas punya dunia mereka sendiri. Dunia yang dibangun di balik tirai jendela yang selalu tertutup rapat, di balik pintu yang hanya dibuka saat malam menjelang. Dan di dalam ruang yang seharusnya menjadi sakral antara suami dan istri, Dimas sering datang malam-malam, membawa makanan, cerita, dan pelukan yang membuat Rina merasa hidup kembali. Ia kembali tertawa, kembali merasa cantik, kembali merasa menjadi wanita seutuhnya, bukan hanya ibu rumah tangga yang ditinggal dan dilupakan. "Aku ngerasa bersalah," ucap Rina suatu malam saat mereka duduk di lantai, berbagi semangkuk mie rebus. "Saya juga," jawab Dimas pelan. "Tapi kalau saya bisa mutusin semuanya, saya nggak akan berubah pikiran. Saya tetap milih ketemu Mbak." Rina menatap Dimas lama. Di matanya tak ada lagi keraguan, hanya ada rasa yang makin dalam, makin kuat, makin sulit dihentikan. Hubungan mereka pun menjadi rutinitas. Setiap kali Ardi pergi, Dimas datang. Setiap kali malam tiba, mereka saling berbagi pelukan, ciuman, dan cerita yang tak pernah bisa Rina bagikan pada suaminya. Dimas tahu cara mendengarkan, tahu kapan harus diam, dan tahu bagaimana membuat Rina merasa dihargai. Namun hubungan seperti itu tidak mungkin berjalan tanpa konsekuensi. Beberapa bulan kemudian, Rina mulai merasa tubuhnya berbeda. Ia mudah lelah, mual di pagi hari, emosinya tak stabil. Awalnya ia pikir hanya stres, tapi saat jadwal haidnya tak kunjung datang, hatinya mulai dipenuhi kegelisahan.
ia membeli tespek diam-diam di warung jauh dari rumah. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia berdiri di kamar mandi sambil menatap dua garis merah yang perlahan muncul. Pandangannya kabur, napasnya terengah. Dunia seolah berhenti berputar. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Tapi garis itu tetap ada, nyata, jelas, dan tak terbantahkan. Rina terduduk di lantai kamar mandi. Air matanya tumpah, bukan karena bahagia, bukan karena takut semata, tapi karena semuanya nyata kini. Rahasia yang selama ini hanya mereka berdua yang tahu, kini akan tumbuh dalam rahimnya. Bukti hidup dari hubungan yang tak pernah seharusnya terjadi. Rina tidak langsung memberitahu Dimas. Selama beberapa hari, ia mengurung diri, tak keluar rumah, tak menyiram bunga, bahkan tak membalas pesan Dimas yang bertubi-tubi masuk. Kenapa? Kamu nggak balas? Aku salah apa Mbak Rina? Tolong balas, saya khawatir. Akhirnya, pada suatu malam, Dimas datang mengetuk pintu. Tak tahan lagi, Rina membukakan dengan mata sembab. Aku hamil mas, kata itu membuat Dimas terpaku. Wajahnya memucat. Ia tak tahu harus bicara apa, tapi ia melihat betapa rapuh wanita di depannya. Wanita yang selama ini ia cintai, kini berdiri dengan tubuh gemetar dan air mata di pipi. Saya tanggung jawab. Mbak, kita nikah? Saya siap. Rina menggeleng cepat. Aku sudah punya suami mas. Ini rumit, tapi ini anak kita. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tangis, Rina pecah. Malam itu, di ruang tamu yang dulu penuh tawa, kini penuh kecemasan, ketakutan, dan pertanyaan yang tak terjawab. Masa depan, mereka tak pasti. Rahasia mereka terlalu besar untuk disembunyikan selamanya. Don Rena tahu, cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Hari-hari setelah kepergian Ardi, menjadi hari paling sepi dan berat dalam hidup Rina. Rumah itu terasa seperti bangunan kosong, meskipun ia masih tinggal di dalamnya. Tiap ruangan dipenuhi kenangan dan rasa bersalah. Semua benda terasa asing, bahkan dirinya sendiri. Ia mulai kehilangan arah, kehilangan keberanian, dan kehilangan harapan. Perutnya kian membesar. Tanda-tanda kehamilan tak lagi bisa disembunyikan. Ia berhenti mencoba menjelaskan apapun pada siapapun, karena bahkan dirinya sendiri tak sanggup menjawab pertanyaan yang paling sederhana. Mengapa? Beberapa tetangga kini tak lagi sekadar berbisik, mereka mulai bicara terang-terangan. Dengar-dengar, Ardi pergi karena istrinya selingkuh. Kabarnya yang di seberang rumah itu, Mas Dimas, pantas aja deket terus tiap sore. Sekarang jadi kelihatan hasilnya. Desas-desus itu sampai ke telinga keluarga besar Ardi. Suatu pagi, saat Rina sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Keluar dari mobil seorang wanita paruh baya, Bu Rahayu ibu mertua Rina bersama dua kerabat laki-laki, Rina, Terdium. Sapu di tangannya seolah menjadi benda paling berat di dunia. Assalamualaikum, ucap Bu Rahayu singkat. Dengan nada dingin. Waalaikumsalam Bu, jawab Rina pelan, mencoba tersenyum. Mereka masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu, suasana tegang menggantung seperti awan hujan yang menanti petir menyambar. Rina, kamu hamil? Tanya Bu Rahayu tanpa basa-basi. Rina mengangguk pelan. Tidak ada lagi gunanya berbohong, dan itu bukan anak Ardi kan? Pertanyaan itu membuat tenggorokan Rina tercekat. Air mata mulai berkumpul di pelupuk mata. Saya khilaf Bu, dengan siapa? Tekan Bu Rahayu. Suaranya mulai meninggi. Jangan diam Dimas, bisik Rina. Seisi ruangan terdiam. Dua kerabat Bu Rahayu saling pandang. Bu Rahayu menutup mata sejenak, seolah berusaha menahan amarah yang hendak meledak. Kamu tegas sekali, Rin. Ardi itu kerja banting tulang. Mungkin dia nggak sempurna, tapi dia suamimu. Dia kasih kamu rumah, makan, dan hidup layak. Tapi balasanmu seperti ini? Rina menunduk lebih dalam. Air matanya tumpah, membasahi gamis yang ia kenakan. Saya tahu saya salah, Bu. Saya nggak akan bela diri, tapi saya juga manusia. Saya sendiri terus. Ardi makin jauh, saya nggak punya siapa-siapa. Dan Dimas, dia datang di saat hati saya kosong. Jangan cari pembenaran untuk zina. Rina, bentak ibu mertua itu. Kamu telah mempermalukan keluarga kami. Ardi sekarang nggak bisa kerja tenang. Malu. Kamu tahu itu. Tak lama kemudian, salah satu kerabat Bu Rahayu memberikan amplop putih. Ini surat dari Ardi. Dia sudah tanda tangan. Gugatan, cerai. Kau tinggal datang ke pengadilan hari Senin depan. Rina menggigit bibir. Dunia seperti runtuh menimpa pundaknya. Tapi ia mengangguk. Ia tahu ini akan terjadi. Ia memang pantas menerima itu. Dan soal anak itu, lanjut Bu Rahayu tajam. Keluarga kami tidak akan mengakui darah yang bukan dari keturunan kami.
Jangan pernah bawa anak itu ke rumah kami. Setelah semua tamu itu pergi, Rina duduk di lantai, memeluk perutnya yang mulai besar. Ia menangis sejadi-jadinya. Bukan karena digugat cerai, tapi karena ia merasa benar-benar sendiri sekarang. Tanpa suami, tanpa dukungan, tanpa keluarga. Malamnya, Dimas datang. Ia sudah tahu kabar tentang kunjungan keluarga Ardi. Wajahnya penuh kecemasan. "Mbak Rina, saya dengar kabar dari tetangga. Apa benar Ardi udah gugat cerai?" Rina mengangguk, matanya sembab. Dimas terduduk di kursi, menatap Rina lama. "Saya minta maaf. Semua ini salah saya. Mbak jadi kehilangan semuanya karena saya." "Bukan cuma salah, Mas. Ini juga salah saya. Kita sama-sama lemah. Kalau begitu, biar saya kuat sekarang," ucap Dimas. "Saya mau tanggung jawab. Kita nikah. Saya siap urus anak ini." Rina menatap Dimas. Di mata pemuda itu, ada ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tapi juga ada ketakutan. Karena ia tahu, pernikahan yang dibangun dari reruntuhan pengkhianatan tidak akan pernah benar-benar utuh. "Mas, nikah bukan solusi. Masyarakat nggak akan berhenti bicara. Kamu belum siap, Mas. Kamu masih muda. Masa depanmu panjang. Jangan tangan, hancurkan semuanya demi saya dan bayi ini. Tapi aku cinta sama kamu." Rina menandok. Air matanya jatuh tanpa suara. "Kadang cinta nggak cukup, Mas. Kadang cinta justru melukai banyak orang." Malam itu, Dimas pulang tanpa jawaban, dan Rina kembali sendiri. Namun kali ini, kesendirian itu ia terima sebagai takdir. Ia tidak lagi mengutuk keadaan. Ia tahu, ia telah membuat pilihan, dan kini waktunya menghadapi konsekuensinya. Satu per satu, dengan kepala tegak. Ia mulai menyiapkan diri untuk menjadi ibu tunggal. Ia menjual beberapa perhiasan untuk modal membuka usaha Castle Kosilen di rumah. Beberapa tetangga perlahan mulai membuka hati dan kembali menyapanya, meski tidak semuanya. Rina tidak berusaha membersihkan namanya. Ia hanya ingin menjadi ibu yang bisa melindungi anaknya, meski anak itu lahir dari kesalahan. Karena dalam hati kecilnya, Rina tahu, anak ini tak pernah meminta untuk hadir. Tapi kehadirannya kelak akan menjadi pengingat bahwa cinta, jika tak dijaga, bisa menghancurkan segalanya. Dan dalam penyesalan itulah, Rina mulai menata hidup kembali. Sendirian, tapi kuat. Luka, tapi tidak hancur. Waktu terus berjalan, tapi rasa sakit dan penyesalan yang menghantui Rina tak kunjung pergi. Setiap pagi, saat ia memandang bayangan perutnya yang makin membuncit, ia selalu teringat pada kesalahan yang telah dibuatnya. Ia tahu, bukan hanya dirinya yang terluka, tapi juga Ardi dan Dimas. Suatu sore, Dimas datang berkunjung. Wajahnya lelah dan penuh beban. Rina menyambutnya dengan senyum yang sudah lama tak ia rasakan. "Kamu baik-baik saja, Mas?" tanya Rina, menyajikan teh hangat. Dimas mengangguk, lalu duduk di kursi dengan berat hati. "Aku sudah pikir panjang, Mbak. Aku nggak bisa terus begini. Aku harus bertanggung jawab. Tapi aku juga nggak mau terus membuat kamu dan keluarga kamu menderita." Rina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga nggak mau hidup seperti ini, Mas. Tapi aku nggak bisa bohong pada Ardi dan anak kita." "Anak kita," ucap Dimas pelan, seperti baru menyadari makna kata itu. "Ya, anak kita. Dia yang nggak bersalah. Kita harus pikirkan masa depannya." Dimas menghela napas panjang. "Aku siap untuk bertanggung jawab. Tapi aku juga harus jujur sama kamu. Aku nggak bisa janji bisa jadi suami yang baik, apalagi ayah yang sempurna." Rina tersenyum pahit. "Aku juga nggak sempurna, Mas. Tapi aku mau berjuang demi anak kita." Mereka berdua terdiam sejenak. Ada kehangatan kecil yang tumbuh di antara mereka. Tapi juga ada kesadaran bahwa masa depan tidak akan mudah. Namun, kenyataan tak selalu berjalan sesuai harapan. Gosip di lingkungan sekitar semakin menjadi-jadi. Ardi resmi menggugat cerai. Dan banyak tetangga yang mulai menghindari Rina dan Dimas. Bahkan beberapa keluarga menjauh. Rina harus menghadapi tatapan sinis saat berbelanja, bisikan-bisikan di pasar, dan penilaian yang tak pernah berhenti. Meski begitu, ia berusaha kuat demi anak yang dikandungnya. Suatu malam, Dimas datang membawa kabar yang mengejutkan. "Mbak, aku dapat pekerjaan di luar kota. Aku harus pergi. Mungkin lama." Rina terdiam. "Apa kamu mau ninggalin aku dan anak kita?" Dimas menggenggam tangan Rina erat. "Aku nggak mau, Mbak. Tapi aku harus cari nafkah yang lebih baik. Aku nggak bisa terus begini." Air mata mengalir di pipi Rina. "Aku nggak mau sendiri, Mas. Ini yang terbaik buat kita. Aku janji, aku akan kembali. Dan aku akan selalu ada untuk kalian." Mereka berpelukan erat malam itu, merasakan beratnya perpisahan yang harus mereka jalani. Hari-hari berlalu, dan Dimas pergi.
Rina tetap tinggal sendirian di rumah kecil itu, menjalani kehamilan dengan penuh kesabaran dan ketegaran. Ia belajar merawat diri, membaca buku parenting, dan mempersiapkan kelahiran anaknya. Namun, saat hari kelahiran tiba, Rina menghadapi perjuangan. Ia melahirkan seorang bayi perempuan prematur yang harus dirawat intensif di rumah sakit. Kesehatan Rina juga menurun drastis akibat komplikasi. Dalam kondisi terlemah itu, Ardi datang. Ia mendengar kabar dari keluarga dan teman-temannya. Ia datang bukan untuk marah, tapi untuk meminta maaf, Rin. Aku minta maaf. Aku terlalu cepat menilai. Aku nggak pernah benar-benar tahu apa yang kamu rasakan. Rina terisak. Ardi, aku juga minta maaf. Aku salah. Aku nggak bisa jaga hati dan pernikahan kita. Mereka berdua menangis bersama, merasakan luka yang sama dan penyesalan yang mendalam. Namun, takdir berkata lain. Bayi kecil Rina dan Dimas akhirnya meninggal dunia setelah berjuang beberapa minggu di rumah sakit. Rina hancur berkeping-keping. Kesedihan yang amat dalam menenggelamkan harapan dan semangatnya. Di tengah duka itu, Ardi tetap setia mendampingi. Ia berjanji akan menjaga Rina tanpa syarat, meski pernikahan mereka tak bisa seperti dulu. Setidaknya, mereka punya kesempatan untuk memulai kembali, menyembuhkan luka, dan membangun kembali kepercayaan yang pernah hilang. Setelah kepergian Dimas dan kehilangan bayi mereka, Rina berada di titik paling gelap dalam hidupnya. Rumah yang dulu penuh kehangatan, kini terasa sunyi, berat, dan sepi. Tangisan serta penyesalan mengisi ruang kosong di hatinya. Namun, kegelapan itulah mulai muncul secercah cahaya kecil, keinginan untuk bangkit dan mencari pengampunan. Ardi yang selama ini menjauh, perlahan mendekat kembali. Ia datang bukan sebagai suami yang menghakimi, melainkan sebagai manusia yang pernah terluka, mencoba mengobati luka bersama. Rin, ucap Ardi suatu sore saat duduk berdua di teras rumah, aku minta maaf. Aku terlalu cepat marah, terlalu cepat menghakimi. Aku juga pernah salah, tapi aku ingin kita mulai lagi, dari awal. Meski sulit, Rina memandang mata Ardi, menemukan ketulusan dan harapan yang lama ia kira hilang. Aku juga ingin mencoba, Ardi, untuk kita dan masa depan yang belum usai. Mereka sepakat untuk menghadapi segala konsekuensi bersama, membangun kembali kepercayaan dan cinta yang sempat retak. Tidak mudah. Tentu saja, banyak tetangga dan keluarga yang masih menyimpan dendam, dan gosip tak berhenti menyelimuti mereka. Tapi mereka percaya, dengan waktu dan usaha, luka akan sembuh. Rina mulai membuka usaha Castle Koshilin, menjual makanan ringan dari rumah. Ardi membantu semampunya, dan mereka juga rutin menghadiri konseling pernikahan. Pelan-pelan, rasa cinta yang sempat pudar mulai tumbuh kembali, berganti menjadi kekuatan yang mengikat. Hari-hari berlalu, dan kehidupan mereka, meski sederhana, mulai terasa hangat lagi. Rina tak lagi merasa sendirian, dan Ardi belajar untuk menjadi suami dan teman yang lebih baik. Suatu hari, saat sedang membersihkan rumah, Rina menemukan sebuah surat lama dari Dimas. Surat itu berisi permintaan maaf dan harapan agar Rina bahagia. Meski bukan dengannya, Rina tersenyum dan menangis sekaligus. Ia tahu, meski perjalanan mereka berakhir dengan luka, Dimas pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Bagian yang mengajarkannya arti perhatian, cinta, dan juga konsekuensi. Ia menaruh surat itu di atas meja, lalu menatap keluar jendela. Matahari sore memancarkan cahaya hangat yang menerobos ke dalam rumah. Rina menarik napas dalam-dalam. Ini bukan akhir, bisiknya. Ini awal baru. Dan dengan hati yang penuh harapan, Rina melangkah maju, siap menghadapi masa depan dengan kekuatan baru, pengampunan, dan cinta yang tulus.